Siap. Saya bersalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kalian boleh lihat gambar di depan. Itu tentang perasaan yang kita alami. Ini kalian pilih. Gambar pertama itu adalah perasaan sedih. Yang kedua itu adalah perasaan senang. Kalian pilih gambar yang mana? Kedua. Oke, sekarang kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Intan. Terima kasih untuk Intan. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, semuanya hadir? Hadir. Mau bertanya sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Itu tentang apa? Kerin? Sistem persamaan linear satu variabel. Oktaviana? Saya memberikan contoh. Silakan. Contoh sistem persamaan linear satu variabel yaitu x kurang 2 sama dengan 6. X sama dengan, untuk mencari nilai x-nya kita memindahkan nilai dari kiri ke kanan yaitu menjadi 6 tambah 2. X sama dengan 8. Jadi nilai x-nya adalah 8. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Kerin dan Oktaviana. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu soal pretest. Soal pretest yang pertama itu, manakah yang merupakan bentuk umum persamaan linear dua variabel? Intan. Jawabannya adalah A, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Jessie. Jawabannya B, yaitu X dan Y. Ya, lanjut, semua jawabannya benar. Kita lanjut. Nomor 2.
yang dibawa Al-Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga bibitnya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp35.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucapkan terima kasih. Doni masih diam di dalam hukum. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 rumah dan 3 donat ataukah tidak bulan. Oke teman-teman, Doni masih berbunga. Mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya kalian wajib menonton video setelah ini ya. Setelah melihat video yang barusan Ibu tayangkan tadi, dapatkah kamu mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel sesuai dengan video yang baru saja dilihat? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Sesuai dengan video yang tadi, sistem persamaan mempunyai 2 variabel dengan pangkat tertingginya 1. Ya. Terima kasih, Fitri. Silakan duduk. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear di dalam video tadi? Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Biasa dapat menyelesaikannya yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, terima kasih Yonika. Silakan duduk kembali. Nah, kita berikan aplaus. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan yang bisa baca Oktariana. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan yang hanya memiliki 2 variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Iya, sistem persamaan linear dua variabel itu sistem persamaan yang mempunyai 2 variabel dengan pangkat tertingginya 1. Maka bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel itu yang baca Intan. A1 X tambah B1 Y sama dengan C1 dan A2 X tambah B2 Y sama dengan C2. Itu adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu ada 2 persamaan, yaitu persamaan 1 A1 tambah B1Y sama dengan C1, persamaan 2 A2X tambah B2Y sama dengan C2. Itu ada 2 persamaan dan di situ juga masing-masing variabelnya pangkatnya hanya 1. Yang berikut, metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3. Ada yang bisa sebutkan? Ya, Tatiana, silakan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan variabel yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Iya, ada 3 metode yang digunakan, tetapi yang lebih utama kita menggunakan metode yang ketiga yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Ya. Yang pertama kita lihat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, berarti kita harus melakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada persamaan itu
untuk mencari variabel yang lain. Yang berikut, kita pastikan bahwa kedua persamaan itu sudah bentuknya bentuk umum. Setelah itu, kita pilih salah satu variabel yang akan dihilangkan. Sama. Maksud di sini sama itu koefisiennya yang sama, sehingga variabel itu dikalikan kedua persamaan itu dengan bilangan yang sesuai, agar koefisien variabel yang dipilih menjadi sama besar tetapi berlawanan tanda, yaitu salah satunya bertanda positif, satu negatif. Itu metode eliminasi. Diingat baik untuk sebentar kita menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Yang berikut, substitusi itu yang pertama kita ambil salah satu variabel pada persamaan itu, habis itu kita nyatakan variabel tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu kita akan memperoleh variabel yang persamaan yang baru dalam bentuk baru. Habis itu kita substitusikan. Kita sudah memperoleh persamaan yang dalam bentuk baru, kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan lain. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut. Itu metodenya metode substitusi. Yang berikut eliminasi dan substitusi. Itu metode campuran. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk eliminasi dan substitusi itu berarti yang pertama kita mau eliminasikan dahulu atau mensubstitusikan dahulu dari kita saja. Kalau mau eliminasikan dahulu berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel dari persamaan itu untuk mencari variabel yang lain. Kalau kita mau substitusi berarti kita harus memilih persamaan itu kita rubah dalam bentuk yang baru, sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan itu untuk mendapat persamaan yang baru. Itu untuk metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini yang apa yang paling penting dalam menyelesaikan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel. Cuma salah yang nanti kita selesaikan di dalam LKPD, yaitu langkah-langkah untuk mengubah permasalahan sehari-hari menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Dilakukan langkah-langkahnya yang ada di situ. Yang pertama, ini Jessica mengerjakan langkah yang pertama. Tentukan variabel-variabelnya, lalu lakukan pemisahan. Yang kedua, terjemahkan permasalahan tersebut menjadi model matematika berbentuk SP dan DP. Yang ketiga, selesaikan model matematika yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, selanjutnya nilai-nilai variabel yang telah diperoleh dicocokkan dengan pemisahan awal sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Iya, ini adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Yaitu yang pertama itu kita menentukan dulu variabel-variabelnya, lalu kita melakukan pemisahan. Yang pertama kita tentukan variabel-variabelnya, habis itu kita melakukan pemisahan. Yang berikut, yang kedua kita terjemahkan persamaan tersebut menjadi model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kita sudah misalkan, maka kita buat model matematikanya sehingga dia bisa berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, setelah dia sudah jadi model matematikanya, berarti kita harus yang diperoleh pada langkah yang kedua itu kita selesaikan. Yang keempat,
itu nilai-nilai variabel yang telah diperoleh kita cocokkan dengan pemisalan awal sehingga permasalahannya dapat diselesaikan. Ya. Ini adalah langkah-langkah kita dalam mengerjakan soal di dalam LKPD, masalah yang berada di LKPD. Maka langkah-langkah ini yang kita gunakan. Ya. Dalam diskusi hari ini, Ibu akan membagikan dalam 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kita bagi kelompok, kita hitung mulai dari di ujung sini. 1, 2, 3. Yang nomor 1 itu kelompok 1 yang sebut tadi angkanya 22 itu kelompok 2, yang 3 itu kelompok 3. Lihat LKPD masing-masing yang sudah Ibu bagikan dan diskusikan tentang masalah yang ada di dalam LKPD itu. Ya, silakan diskusikan. Waktunya 30 menit.
110.000. Ditanya harga satu botol pupuk cair dan satu botol pestisida berapa? Sekian penjelasan dari saya kembali kepada moderator. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Maka persamaan 1 dan persamaan 2 tidak dikalikan untuk mencari variabel. Sekian jawabannya. Karena kita lihat bahwa kedua persamaan ini sudah ada koefisien yang sama, sehingga kita langsung mengurangkan. Sekian jawaban dari saya. Kesimpulannya adalah melalui metode yang sudah kami kerjakan tadi, kami lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah yang menerapkan keterampilan berpikir kritis, menganalisis, dalam memecahkan masalah tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan efisien. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Dari hasil penyajian hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3, di sini saya simpulkan bahwa untuk menghitung nilai sistem persamaan linear dua variabel itu, untuk menyelesaikan masalah itu berarti ada dua metode yang digunakan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Dari semua hasil diskusi yang sudah dipresentasikan, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ini saya berikan kepada Octaviana. Kesimpulannya adalah sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai dua variabel dan pangkat tertingginya hanya satu. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Sekian kesimpulan dari saya. Kita hari ini, maka Ibu tambahkan bahwa materi kita hari ini itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya, bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu yang kita sudah ketahui bahwa itu adalah kumpulan dari dua persamaan linear yang masing-masing memiliki dua variabel. Ya, variabel ini bisa disimbolkan dengan huruf X dan Y. Kesimpulan hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih soal untuk mengevaluasi. Sudah semua? Sudah semua. Dikumpulkan. Lalu pada refleksi. Dikumpulkan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan bahwa pembelajaran untuk minggu depan itu tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Ya. Jangan lupa pulang di rumah itu belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan metode-metode yang ada dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jaga kesehatan, pulang sampai di rumah. Pulang dari sini, pulang ke rumah itu sampai di rumah, jangan singgah sana, singgah sini. Mengakhiri dengan doa kepada Intan Syah.
apa yang telah kami pelajari